Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Teman-teman, di video kali ini kita akan bahas soal Cardano. Ini di request oleh Bang Muhammad Ikrom ya. Minta dibahas untuk project dan juga roadmap-nya. Tapi pertama-tama aku mau disclaimer, tolong jangan menggunakan analisa yang saya bagikan sebagai keputusan primer atau keputusan mutlak untuk teman-teman melakukan jual atau beli teman-teman. Jadi benar-benar harus lakukan Dior sendiri, lakukan riset sendiri, atau at least teman-teman carilah perbandingan dari konten kreator lain mungkin ya. Teman-teman bisa belajar dari sana juga dan melihat dari banyak perspektif. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita mengambil keputusan tidak subjektif hanya berdasarkan oleh kata satu dua orang, tapi kita bisa melihat dari seluruh sudut pandang. Kalau bisa sih lebih banyak sudut pandang, itu akan bikin kita lebih punya pemikiran yang lebih matang serta pertimbangan yang lebih baik untuk apakah kita akan memutuskan investasi ataupun tidak. Oke, kita akan lanjut. Hari ini Cardano diperdagangkan di kisaran 5.600 rupiah, teman-teman. Harganya bisa dibilang cukup stabil di harga sekarang. Cardano berada di posisi 7 di CMC. Ini adalah project yang memang sangat mengandalkan transaksi ya. Di awal perilisannya Cardano itu banyak sekali melakukan proyek-proyek guna meningkatkan kualitas dari transaksi mereka. Entah itu dari decentralized-nya yang makin banyak orang yang turut berpartisipasi dalam konsensus proof of stake mereka, kemudian juga kecepatan transaksi kemarin di upgrade karena ada fasil hard fork beberapa kali juga teman-teman, kemudian juga biaya fee-nya juga berusaha buat dirampingkan lagi. Jadi so far sih adopsi daripada Cardano sendiri memang sudah sangat-sangat banyak untuk sekarang ini. Mereka juga gemar melakukan ekspansi ke belahan dunia, bahkan benua-benua terpencil, daerah-daerah terpencil untuk memberikan pengetahuan kepada orang-orang di sana tentang kemajuan yang sudah terjadi sekarang ini. Tujuannya apa? Selain itu ya juga untuk meningkatkan adopsi daripada penggunaan blockchain Cardano sendiri. Oke, Cardano dia punya supply maksimum sekitar 45 miliar koin, teman-teman. Sementara yang udah beredar di market sekitar 3-4 miliar koin. Jadi sudah sangat-sangat banyak. Untuk uh, perdagangan, exchange yang bisa memperdagangkan udah hampir semua sih. Kalau sampai nggak ada Cardano, keterlaluan sih exchange-nya tuh. Jadi sekarang udah hampir semua ya bisa memperdagangkan Cardano. Jadi mereka menggunakan konsensus proof of stake dengan tujuan memungkinkan membuat perubahan inovator dan juga visioner, membawa perubahan global yang positif. Jadi tujuannya benar-benar buat global nih buat sekarang. Kita akan langsung lihat dari beberapa news apa yang mereka kerjakan. Kemudian nanti kita akan lihat juga untuk project atau roadmap-nya yang mereka kerjakan. Kalau sekarang yang saya perhatikan sih Cardano lebih banyak untuk fokus bikin acara gathering. Mereka bikin pertemuan-pertemuan. Ini ada summit yang akan mereka lakukan di mana di Prancis kalau nggak salah ya. Ini ada summit yang akan diadakan di 2-4 November 2023, call for speaker. Jadi mereka bikin acara lagi setelah kemarin mereka mengakhiri tour mereka di Afrika. Tahun lalu mereka ada di Afrika, keliling-keliling di Afrika, kemudian mereka balik lagi ke US, bikin acara lagi di sana buat gathering. Sekarang meluncur lagi ke Eropa, teman-teman. Jadi benar-benar Cardano ini cukup aktif dalam hal mengembangkan ekosistem mereka guna mendapatkan adopsi yang lebih besar untuk sekarang ini. Ya itu sih kebanyakan mereka cuma bikin acara-acara seperti ini, teman-teman. Jadi dari Cardano Foundation memang tujuannya itu untuk lebih dekat dengan orang-orang supaya orang-orang juga tahu apa sih project dari Cardano. Jadi nggak cuma buat trading-trading aja, teman-teman. Nah, itu sih kalau kita lihat ya belum belum terlalu ada berita upgrade yang gimana-gimana. Em, ini jumlah daripada top staking account di Cardano. Paling banyak itu punya sekitar 88 juta koin. Kemudian ada yang juga punya 70 jutaan. Jadi intinya kalau kita melihat dari jumlah kepemilikan dari wallet ini, menurut saya Cardano cukup terdesentral ya untuk kepemilikan dari walletnya. Dia tidak dimiliki oleh satu institusi besar dengan kepemilikan yang sangat besar sehingga bisa berpeluang untuk memanipulasi harganya. Justru Cardano cukup tersebar di banyak wallet-wallet yang tentunya cukup aman, teman-teman, dari yang namanya potensial dump tiba-tiba.
Itu. Nah, ini acara yang akan mereka kerjakan. Itu di mana nih? Di Louvre Palace. Ya itulah, itu di Prancis, teman-teman. Mereka akan ada gathering di sana. Itu bulan Juni tanggal 14 sampai dengan 15 bersama dengan banyak narasumber. Cardano diwakili oleh Charles Hoskinson selaku founder. Ini ya. Di sana juga ada Algorand, perwakilan dari Algorand, America Brand, kemudian ada Near Protocol, AAV, Multiverse, Ledger, dan masih banyak lagi, teman-teman. Ini free ya. Kalau free bisa terbang ke sana. Oh, ini hanya untuk 1000 orang saja, teman-teman. Jadi kalau kita mau book tiketnya bisa langsung kunjungi apa nih, proofoftalk.io. Teman-teman bisa langsung mampir ke sini dan juga dapetin tiketnya. Jadi 2 hari, teman-teman. Kemudian tahun lalu mereka sempat untuk posting juga perihal annual report yang mereka punya, atau apa ya, laporan tahunan, teman-teman. Jadi fokus mereka di 2022 kemarin itu lebih fokus sama 3 hal, yaitu operational resilience. Ini berhubungan sama upgrade yang mereka lakukan terhadap infrastruktur mereka, entah itu dibikin lebih bagus, lebih kuat, lebih cepat, lebih murah. Nah, itulah fokus mereka upgrade kemarin, makanya kemarin ada fasil upgrade ya. Terus yang kedua ada education, ini berhubungan sama touring yang mereka lakukan, termasuk gathering yang mereka bikin, pertemuan yang mereka bikin. Gunanya apa? Biar orang itu makin aware, makin tahu, oh ini blockchain itu seperti ini, kegunaannya seperti ini. Sekalian mereka juga mencari bakat-bakat yang bisa mereka ajak untuk berkolaborasi. Kemudian juga ada adoption. Ini adoption berhubungan sama ya lebih banyak personal ataupun bisnis yang akan menggunakan jaringan blockchain mereka, entah itu buat kepentingan organisasi mereka, perusahaan, ataupun sekedar alat transaksi. Itu yang mereka fokuskan. Dan kemarin cukup sukses kalau menurut saya. Tingkat adopsi daripada Cardano itu meningkat, teman-teman. Jumlah kepemilikan di wallet-wallet itu sampai 3,8 juta wallets. Ini sangat-sangat banyak, teman-teman. Kemudian dari aset yang mereka minted itu juga cukup banyak, sekitar 7,4 juta juga. Ini ada staking mereka juga. Di staking di pool itu ada sekitar 3220 staking ya, teman-teman. Jadi meningkat bisa dibilang sampai 71%. Jadi peningkatan-peningkatan yang terjadi ini tentunya merupakan kontribusi dari apa yang mereka sudah kerjakan sebelum-sebelumnya, teman-teman. Nanti kita akan bahas juga untuk roadmap-nya. Ini education, mereka lakukan edukasi di banyak negara, mereka keliling-keliling, teman-teman. Kemudian termasuk mencari adopsi baru, mereka keliling ke Afrika, ya, ke Swiss untuk melakukan integrasi ini. Jadi menanam pohon lah, kemarin kan banyak tuh kegiatan yang dilakukan oleh Cardano. Yaitu tujuannya biar mereka lebih dikenal, teman-teman. Mereka pasang spanduk dan lain sebagainya, sehingga orang-orang tahu, wah, apa sih Cardano. Akhirnya ikutan beli, ikutan jadi investor. Karena kalau kita lihat dari data yang Cardano miliki, itu di CMC aja kita udah bisa dapetin di sini ya kalau nggak salah. Oh bukan, estimasi harga, berita, data history. Tunggu dulu, ini kayaknya di bagian analisis deh. Nah, di bagian analisis ini kita bisa lihat nih bagaimana sebenarnya yang masuk ke Cardano itu adalah 53%-nya investor atau holder jangka panjang. Sementara ada 39% ini yang baru berusaha buat hold Cardano lebih dari 1 bulan. Dan sisanya cuma pengguna baru. Jadi bisa dibilang Cardano ini lebih banyak investornya untuk sekarang ini. Nah, sekarang kita coba cek dia di roadmap ya. Karena dari Bang Muhammad Ikrom minta dibahas soal roadmapnya seperti apa. Jadi roadmap dari Cardano ini simple aja sebenarnya. Dia dibagi dengan 5 fase. Yang pertama ada foundation, dikasih logo Buron, kemudian juga ada Shelly untuk fokus decentralized mereka, kemudian ada Goguen itu untuk focusing di smart contract-nya, kemudian ada Baso fokus di scalingnya, dan juga Voltaire atau fokus di governance-nya. Jadi kita akan bahas dulu dari yang foundation. Jadi ini adalah step pertama yang dilakukan oleh Cardano sejak awal kali
awal pertama kali melantai atau berusaha mengembangkan ekosistem mereka. Jadi ini di fase-fase Cardano jadi startup yang dimulai dari 2015, di mana mereka di masa-masa ini itu lebih fokus sama bikin fondasi dulu nih, bikin orang-orangnya, cari orang-orangnya, siapa yang bakalan join sama project mereka, kemudian apa yang mereka kerjakan, lalu seperti apa project-project yang akan mereka kerjakan, bagaimana mereka mengeksekusinya, dan semuanya itu mereka kerjakan di 2 tahun pertama dari 2015 sampai 2017, which is itu sudah berlalu. Era Buron sudah selesai teman-teman sampai di tahun 2017. Di sanalah mereka baru mulai menemukan ya bagaimana mereka bisa membangun developing produk yang mereka punya, yaitu mereka memilih menjadi decentralization. Di sini adopsi daripada Cardano itu mulai semakin banyak, ya dimana kita tahu Cardano menggunakan konsensus proof of stake, which is artinya adalah mereka akhirnya menemukan cara terbaik untuk memvalidasi transaksi mereka dengan jaminan staking, teman-teman. Jadi mereka nggak gunakan proof of work. Nah, di sini metode proof of stake network itu menjadi cukup familiar, teman-teman. Jadi Cardano salah satu yang memang mempopulerkan ya di tahun 2017 kemarin itu. Kan sebelum-sebelumnya orang-orang harus staking ya. Harus apa mining. Tapi sekarang mereka yang bisa dibilang menjadi pendorongnya, mereka bikin konsensus proof of stake dengan kecepatan yang sangat-sangat lumayan bisa dibilang waktu itu, teman-teman. Dan adopsi Cardano terus meningkat sampai melewati fase dari Shelley ini atau fase decentralization ini. Di sini aku coba combine juga karena aku dapat informasinya yang lebih mudah untuk dicerna itu dari sini ya, dari website dari Merhead. Ini ada beberapa fase yang mereka memang jelasin. Ini adalah fase Shelley tadi kita bahas. Ini di mana mereka itu lebih fokus sama algoritma daripada Cardano, teman-teman, dan mereka fokus sama 100% decentralized. Nah, setelah itu, lewat fase itu dia masuk ke fase Gogeon. Ini adalah fase di tahun kisaran 2021. Ya, di 2021 akhir, teman-teman. Jadi mereka akhirnya meluncurkan dua platform yang namanya Plutus, ini sebagai smart contract yang mereka bangun, dan yang kedua itu ada Marlow. Marlow ini juga merupakan kelanjutan daripada project smart contract yang mereka bikin. Jadi udah lewat fase decentralization, mereka udah komplit tuh semuanya decentralization 100%. Sekarang mereka baru fokus sama membangun jaringan di apps, bikin project-project yang tentunya berhubungan sama decentralized finance misalkan, gaming, kemudian market NFT, marketplace NFT juga. Itu mereka dibantu dengan smart contract tadi, teman-teman, sehingga untuk biaya transaksi itu bisa lebih menyesuaikan lagi, teman-teman. Jadi ini ada dua produk yang mereka punya dari Plutus dan juga Marlow ya, untuk smart contract mereka. Dan akhirnya apa, mereka semakin lama semakin matang. Kemudian masuklah ke fase keempat, fase scaling. Di sini Cardano benar-benar banyak sekali melakukan inovasi, melakukan upgrade, teman-teman, terutama terhadap kecepatan transaksinya. Karena kalau mau mendapatkan adopsi yang besar, tentunya mereka nggak boleh mengecewakan. Jangan sampai adopsinya besar tapi kok transaksinya lelet, kan orang-orang juga pada komplain kalau masalah tersebut, teman-teman. Makanya kemarin ada beberapa upgrade fasil hard fork yang mereka kerjakan. Itu gampangnya lah, sekilasnya seperti itu, teman-teman. Jadi di fase baso ini benar-benar transaksi performa daripada blockchain itu benar-benar digenjot nih, transaksi volumenya biar tinggi, kemudian juga ya intinya biar nggak mengecewakan lah orang-orang yang menggunakan blockchain dari Cardano. Nah, sekarang Cardano udah mencapai fase terakhirnya, yaitu fase Voltaire atau fase governance-nya. Di sini mereka lebih banyak untuk mengembangkan ekosistem mereka, menginfluence banyak orang untuk mengembangkan network, untuk mengembangkan jaringan mereka. Makanya mereka pergi ke beberapa negara. Mereka cari tuh tempat-tempat yang belum banyak adopsi Bitcoin atau kripto. Mereka ke sana, mereka bikin acara di sana beberapa hari. Kemudian mereka melakukan acara entah itu sosial ataupun tentang lingkungan hidup dan lain sebagainya. Jadi kan itu tujuannya untuk meningkatkan adopsi daripada Cardano, dan so far sekarang sudah terjadi dan masih sedang berlangsung.
Makanya banyak sekali project-project yang dilakukan Cardano kebanyakan ya kemana-mana ya, jalan-jalan gitu. Oke, kita udah berada di fase terakhir nih. Masalahnya adalah apakah Cardano bakalan tetap gini-gini aja atau dia justru bakalan menemukan roadmap yang baru ke depannya. Kita nantikan aja seperti apa. Kita akan bahas sekilas untuk harganya ya, untuk Cardano. Untuk hari ini sih perdagangan dari Cardano agak sedikit menguat, teman-teman. 1% lumayan lah. Dari Bitcoin sendiri masih bergerak ya stabil lah, nggak kemana-mana juga. Cardano pun juga menurut saya juga masih cenderung stagnan. Untuk posisinya sekarang Cardano ini udah mulai menunjukkan fase-fase yang membaik ya. Pergerakan dari harganya cenderung lebih kuat untuk sekarang ini. Dump yang terjadi sebelum-sebelumnya juga udah mulai berkurang dan menurut saya sih ini bisa menjadi sebuah indikasi yang bagus buat Cardano. Sementara volume perdagangan masih cenderung kecil buat Cardano. Terus kalau kita lihat dari bagian indikator token atau smart money-nya masih cenderung kecil. Ini project masih cukup potensial buat kedepannya karena dia udah turun cukup dalam, teman-teman. Jadi menurut saya apa yang terjadi pada kenaikan Cardano sebelum-sebelumnya ini adalah fase-fase di mana mereka FOMO ya. Banyak orang yang FOMO masuk, harga Cardano melonjak, smart money-nya sangat-sangat tinggi waktu itu karena ada upgrade-upgrade yang mereka lakukan di tahun 2021. Nah, sekarang kan semua infrastruktur itu udah matang bisa dibilang ya. Jadi kesempatan mereka buat improve rasanya sih bakalan perlu untuk kita cari tahu juga nih ke depannya mau bikin apa lagi gitu loh. Karena kalau mereka hanya mengembangkan inovasi tersebut, ya artinya mengembangkan komunitas itu mungkin bisa meningkatkan adopsi, tapi nggak men-trigger wheels untuk kembali menggerakkan market dengan sangat agresif seperti kalau mereka melakukan upgrade pada jaringan blockchain mereka. Jadi untuk sekarang itu buat Cardano. Sementara resistance penting kalau teman-teman ada yang udah invest di Cardano itu bisa perhatikan di area 0,46, itu bisa menjadi resistance penting buat Cardano. Sementara level support yang kuat sih ada di kisaran 0,3 dolar dan di posisi yang terdekat itu ada resistance juga ada support juga di kisaran 0,35. Jadi kalau pergerakannya masih sideways seperti ini, volumenya kecil, kemudian smart money juga kecil aktivitasnya, saya rasa ya belum ada tanda-tanda bullish lah, tapi semoga lah. Jadi yang paling penting sih buat sekarang adalah BTC dominan sudah turun, sementara Bitcoinnya bisa stabil. Mungkin altcoin bakalan sedikit bagus performanya ke depannya. Mungkin Cardano bisa dibawa naik-naik dulu nih buat sekarang. Jadi buat gitu, buat teman-teman yang mau invest ya bisa dipertimbangkan seperti apa penjelasan saya yang tadi. Silakan teman-teman untuk cari data yang lain lagi di banyak sumber ya teman-teman, supaya teman-teman tidak bias, supaya dapat pemikiran yang lebih objektif. Jadi gitu aja, semoga videonya bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre, makasih.